الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lurus. Jangan sampai tulisan kita mereng, dibilang orang, tengok tuh Ustaz, itu tulisannya mereng, otaknya mereng. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil Allah satu, orang beriman. Orang beriman itu disuruh apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, supaya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. 3 kunci dalam hidup. Yang pertama, kau mesti iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Setelah kau percaya, maka kau mesti takwa. Takwa itu apa? Takut. Pak, ya, ada razia loh Pak. Di mana? Di dekat Masjid Ar-Rahman Muhammadiyah. Ada razia? Iya. Pak Kapolres beserta jajaran percaya bahwa ada razia, itu iman. Orang yang percaya ada razia itu berarti beriman. Yang nggak percaya ada razia nggak beriman. Percaya bahwa ada razia, beriman. Lalu setelah percaya ada razia, muncul takutnya. Akhirnya dia pakai helm, klik. Buka dompet, tengok STNK, BPKB. Lihat semua SIM A, SIM B, SIM C. Saya kemanapun saya pergi, SIM tetap saya bawa. Walaupun saya naik helikopter. Takut, lihat motornya. Karena nanti takut diperiksa sama Pak Polisi. Mana SIM? Ada Pak. SNK? Ada Pak. Helmnya? Ada Pak. Sudah lengkap semua? Iya. Akhirnya diperiksa, tetap juga kena razia. Kenapa? Tutup pentil nggak ada. Munculnya rasa takut, sehingga dengan takut itu melengkapi semua syarat-syarat, disebut dengan takwa. Setelah percaya bahwa ada razia, lalu kemudian muncul rasa takut, menyiapkan segala peralatan, akhirnya motor pun dibawa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Langsung baca Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Prit. Berserah diri kepada Allah itu disebut dengan muslim. Dari penjelasan yang simpel ini paham? Memang kalau belum sarapan susah paham memang. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi contoh yang lain. Kalau ilustrasi contoh razia mungkin agak sulit memahami karena trauma pernah ketangkap. Kalau gitu kita kasih contoh yang lain. Oke. Pergi ke rumah sakit. Lalu dokter berkata, apa kata dokter? Bapak sudah kena penyakit diabetes meletus. Percaya pada ucapan dokter bahwa kita sudah kena diabetes meletus, percaya itu disebut dengan iman. Berarti orang yang percaya sama ucapan dokter, orang yang beriman. Percaya kamu tadi dokter mengatakan kamu kena diabetes meletus? Saya percaya. Katanya gula darahmu sudah 500, saya percaya. Mana buktinya? Saya nggak tahu, pokoknya percaya aja. Itu namanya iman. Dari ungkapan dokter kamu sudah kena penyakit, muncul rasa takutmu. Nanti kalau aku sudah kena diabetes, nanti gula darah masuk, nanti tangan maaf diamputasi, nanti lukanya tidak sembuh-sembuh. Ada namanya gula darah basah, ada namanya gula darah kering. Macam aki saja, aki basah, aki kering.
Muncul takut, dari muncul takut itu nggak berani minum kopi pakai gula, nggak berani minum teh pakai gula, nggak berani makan nasi banyak-banyak karena nasi itu juga ada gulanya, nggak berani minum, nggak berani makan sirup, nggak berani minum susu, nggak berani itu takut. Orang yang percaya pasti takut. Setelah dia tidak biasa, kalau minum pagi teh manis 2 sendok, siang kopi 2 sendok, malam susu 2 sendok, 1 toples untuk dia saja, habis semuanya. Tapi setelah diperiksa dia percaya kepada dokter, dan setelah percaya dia takut, maka setelah itu dia jaga. Dikasih minum teh manis, mohon maaf Ustadz, haram. Setelah dia berusaha rajin olahraga, tidak minum gula, tidak makan gula, setelah itu dia serahkan semuanya kepada Allah, dia menjadi orang yang muslim. Dari 2 contoh razia polisi dengan contoh ke rumah sakit, bisakah dipahami 3 yang terkandung dalam ayat ini? Bilang aja bisa, walaupun enggak, bilang aja bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita melihat Allah dengan mata kepala kita? Tidak. Tapi orang berkata, saya enggak percaya sama Allah Pak Ustaz. Kalau memang Allah itu ada, mana dia? Aku mau lihat dengan mataku. Mana? Nanti kalau ada orang nantang gitu, tempeleng makan, kelopak. Tapi yang kecil, yang besar jangan. Yang kecil-kecil, yang kurus-kurus. Wah, habis itu dia marah kan? Kenapa kau marah? Saya marah. Mana marah itu? Tunjukkan, mana? Bisa kau tunjukkan marah itu? Ini saya marah ini. Itu ekspresi, brother. Marah itu ada di dalam. Marah, cinta, benci, suka, tak bisa ditunjukkan. Makanya ibu tidak percaya sama bapak bahwa bapak cinta pada dia. Karena cinta tak dapat dilihatkan. Apakah cinta itu yang lalu ditembak itu? Bukan. Cinta tak dapat digambarkan. Karena tidak dapat digambarkan, itulah orang mengungkapkan dengan kata iklan pasta gigi, speak up. Ngomong, bicara, ungkapkan dengan kata-kata. Apa maknanya? Ada. Kalau orang mengatakan saya baru percaya kalau bisa dilihat oleh mata, bisakah engkau melihat wajahmu sendiri? Tolong yang bisa melihat wajahnya angkat tangan. Mana ada, orang baru bisa melihat wajahnya setelah kamera selfie. Hilang pula. Dari mana asal muasal selfie ini? Orang berada di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang ada kolam. Lalu kemudian dia berhenti berteduh di siang hari yang panas. Berhenti di bawah. Dia lihat wajahnya di kolam. Awalnya dia takut, dia sangka jin. Rupanya wajah dia. Itulah asal muasal orang melihat wajahnya. Cikal bakal cermin. Akhirnya dibuatlah cermin. Tapi cermin tidak jujur. Cermin tidak jujur memperlihatkan wajah kita. Kenapa? Telinga kanan nampak di sebelah kiri. Yang paling jujur menceritakan diri kita adalah kawan-kawan, teman-teman, sahabat kita. Yang paling jujur adalah jamaah Masjid Ar-Rahman Tanjung Selor. Mereka akan berkata, Ustaz Somad, pecimu miring ke kanan. Ustaz Somad, sorbanmu panjang sebelah. Ustaz Somad, singletmu kelihatan. Apa maknanya? Jangankan mau melihat Allah, melihat wajah kita sendiri pun kita perlu bantuan cermin. Masuk koper kita ke dalam kotak di airport namanya X-ray. Masuk ke dalam, bisa petugas itu melihat. Petugas tertulis absek. Entah apa kepanjangannya. Masuk koper kita, bisa terlihat. Bapak, bawa air minumnya. Enggak ada, ini ada 1 botol. Lupa. Keluarkan Pak. Dari mana dia tahu? Ternyata ada cahaya X-ray. Coba kita buka itu kotak. Mana cahaya? Enggak kelihatan. Kalau cahaya saja tidak kelihatan, apalagi cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Orang barat berjemur di pantai Kuta, Bali. Untuk apa mereka berjemur di pantai? Mau
Cahaya ultraviolet masuk ke kulitnya, mereka mau hitam. Makanya bapak yang istrinya sudah hitam, berbahagialah. Nggak perlu membawa ke Bali untuk hitam. Orang barat bayar visa naik pesawat cuman mau hitam. Dia belum berjemur udah hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Cahaya ultraviolet saja kita tidak bisa lihat. Cahaya dalam kotak X-ray saja kita tidak bisa lihat. Detektor logam, lewat kita detektor logam mau naik pesawat. Tep. Bapak, ikat pinggangnya sudah dibuka. Saya memang nggak pernah pakai ikat pinggang dari dulu. Bunyi detektor. Bapak, ikat pinggangnya sudah buka. Jam tangannya nggak ada jam tangan. Cincinnya Pak sudah buka. Kenapa bunyi juga? Rupanya lutut besi. Mohon maaf dek, saya memang di luar nih nggak ada, tapi ada satu di dalam. Mana? Ini dia. Mau kau buka ke sini? Artinya apa? Ada yang bisa membaca detektor, padahal tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia ada. Ini sekedar menjawab mereka-mereka yang maunya mesti ada. Aliran ini disebut dengan aliran materialisme. Karena mereka mengatakan semua mesti bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dijilat, bisa ditangkap dengan panca indera. Baru saya percaya. Namanya yang bisa dilihat, disentuh, dijilat, diraba, dirasa itu materi. Alirannya materialisme. Pokoknya kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang, saya nggak percaya. Nauzubillah, kita percaya kepada Allah, kita rasakan keberadaannya dengan apa? Dengan banyak-banyak beribadah. Allahu Akbar. Mana ada jamaah Masjid Ar-Rahman Tanjung Selor kalau sudah sholat menengok ke atas. Ini nampaknya ada kipas yang mati nih. Mana ada? Dia kalau sudah sholat melihat tempat sujud, padahal tidak ada tertulis Anda sholat lihat tempat sujud karena kamera CCTV hidup. Nggak ada. Dia merasakan keberadaan Allah. Sampai ke kata suci Makkah Al-Mukarramah, labbaik Allahumma umrah. Setelah dia katakan labbaik Allahumma umrah, dia tidak akan cabut bulu hidungnya. Walaupun gatal. Kalaupun gatal dikit-dikit aja. Gatal juga sekali lagi. Gatal juga ambil dinding. Karena kalau dia cabut bulu hidung, dia kena denda, bayar fidyah. Giginya nyangkut tadi ada daging. Lalu kemudian dia ambil duri dari pohon korma. Dia tusukkan. Tidak akan dia lakukan. Karena kalau sampai mencabut batang pohon, ranting batang, kena denda. Apa yang sedang dilakukan Allah dengan ibadah-ibadah ini? Solat gak berani garuk-garuk, gak berani ngeliat-liat macam-macam. Mana ada orang solat di masjid? Lihat, tiba-tiba bunyi cicak. Lihat. Oh, cicak kawin. Nggak ada. Itu semua adalah setelah percaya ditanamkan rasa takut. Ini sekarang banyak orang percaya tapi nggak takut. Bro, ada razia di sana. Biar aja razia. Kok nggak pakai helm? Terserah mau tangkap. Ini memang motor curian, ambillah. Oh, nggak bisa begitu. Setelah kita percaya, kita mesti ada rasa takut. Bro, kata dokter ente udah kena diabetes meletus, nggak takut ente? Ya terserah, matilah, aku nggak peduli lagi. Kalau mati nggak apa-apa, nanti kau setengah mati. Oh iya ya. Mesti munculkan rasa takut. Puasa sunat, pergi ke dalam kamar mandi, sampai di dalam kamar mandi kunci tutup. Lihat bak, orang kalau sedang puasa ngelihat bak itu seperti danau Taubah. Wow, sirup. Nampak cincau memanggil. Hai, kata cincau. Kau ambil seteguk, kau masukkan ke mulut. Nggak ada yang tahu. Atas nggak ada, kiri kanan nggak ada. Nggak mempan seteguk, kau buka peci, masukkan kepala ke dalam. Sebelum keluar, keringkan bibir, miringkan kepala. Panas yang ini ya.
Tapi ternyata Allah bukakan, nggak berapa lama. Puasa menanamkan rasa takut. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha, jangan melakukan yang berbau seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan yang mungkar, wala jidal, lidah jangan kasar, caci maki, sumpah serapah. Salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Ini harus dipahami dalam beragama. Kalau tidak kita akan mempermain-mainkan agama. Yang paling mengerikan, orang beragama hanya sebagai candu. Itu yang ngomong begitu tuh marxisme. Tadi ada namanya materialisme. Ada satu lagi namanya marxisme. Nama nabinya Karl Marx. Kalau dia pengikut Marx, Marxisme. Kalau pengikut Was, Somadisme. Kata Karl Marx, agama itu hanya candu saja. Kenapa agama candu? Agama seperti opium. Agama tidak mengajarkan kebaikan. Agama dianggap sebagai laundry. Buat dosa, maksiat, korupsi, hantam, bantai, ini makan segala macam. Habis itu pergi umroh 30 juta ke Makkah nangis. Labbaik Allahumma. Udah sampai di sana pakai jilbab panjang. Pulang, buka lagi. Ditanya, mbak, kemarin di Makkah kok jilbabnya panjang, sekarang kok dibuka? Tuntutan skenario. Beragama model apa ini? Padahal kita dituntut beragama itu percaya, dan buah dari percaya adalah takut. Makanya ayat ini tidak pernah ditinggalkan khatib saat hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pulang bapak dari sholat Jumat, anak sama istri yang perempuan yang gak ikut sholat Jumat nanya, Papa, jangan panggil papa, kita makan sambal terasi. Apa kata khotib tadi Pak? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perasaan Jumat yang lalu ayatnya itu juga. Memang itu aja. Yang lain apa Pak? Pas habis khotib baca itu papa pun terbang. Enggak apa-apa. Yang penting kalimat ini masuk ke telinganya. Sudah didengar tiap Jumat sebulan 4 kali, setahun 48 kali, 52 kali. Tapi subuh ini kita tanamkan. Saya sudah pernah dengar penjelasan ini Pak Ustadz. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Jalan di hutan, itu kalau nggak pernah kita lewati akan tumbuh rumput, akan tumbuh lalang. Tapi kalau sering kita lewat, maka dia sudah menjadi jalan. Begitu juga sering-sering dengar pengajian. Ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa. Anak main-main lompat-lompat lari-lari gak apa-apa. Kalau di masjidmu masih ada anak lompat-lompat lari-lari, bersyukurlah 20 tahun akan datang Masjid Ar-Rahman Muhammadiyah Tanjung Selor masih tetap ada orang sholat berjamaah. Ini sekarang banyak orang kalau anak-anak kecil, anak kecil pulang. Aku ngeliat nanti kumat darah tinggi, pulang. Bapak, masjid ini kita tidak akan lama mengisinya. Abdul Somad hanya sanggup sholat di masjid ini sampai 2040. Saya sudah hitung mati 2040. Lahir 1977. 2040 63 tahun. Sekarang umur 24. Masih ada kesempatan beberapa tahun lagi. Sisa hidup ini kita pakai untuk percaya. Setelah percaya kita takut. Setelah takut barulah kita wala tamutunna, jangan mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Nama agamanya Islam, nama orangnya muslim. Kalau satu orang muslim, kalau dua orang musliman, kalau jamak muslimun,
Kalau perempuan muslimat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, belum kawin, belum sunat. Setelah engkau percaya, muncul rasa takut. Setelah itu dari mulai takut sampai mati, jangan sampai putus, melainkan dalam keadaan muslim. Makanya dalam solat tadi kita katakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Aku termasuk orang muslim. Ustaz, tapi saya iftitahnya enggak baca itu. Saya tahu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan catatan dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Doa iftitah dulu bertengkar gara-gara Allahumma ba'id. Yang satu mengatakan Allahu akbar kabira. Yang satu sebelah sini Allahumma ba'id. Yang di tengah preman belum hafal. Bingung dia. Kacau ini kata dia. Doa iftitah lebih dari 7 sudah dikumpulkan dalam satu buku, judulnya 99 tanya jawab solat. Dapatkan di toko terdekat. Dan kelahi masalah iftitah. Yang satu mempertahankan iftitah mesti Allah akbar kabira. Yang satu mengatakan mesti Allah maba'id. Padahal substansi maknanya yang terkandung adalah supaya kita tidak langsung Fatihah, tapi ada iftitah, pemanasan, pembukaan, sama seperti main bola, tidak langsung turun ke stadion langsung main bola, kram kaki, tapi ada lari-lari dulu, pemanasan. Banyak bapak-bapak pagi-pagi ke lapangan stadion, pemanasan 2 kali 3 kali lari, pulang makan lontong 2 piring. Wala tamutunna. Kau jadi pejabat, kau jadi orang kaya, kau jadi ustadz, kau jadi apapun, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Ustadz, yang betul itu muslim apa Islam? Orangnya muslim, sifatnya Islam. Islam itu apa? Serahkan semuanya kepada Allah, tapi bukan apatis, bukan pasif. Banyak orang berserah akhirnya letoy, loyo, lunglai, lesu. Kok kenapa gini? Kuserahkan semua. Ente enggak buka roko, toko-toko dagang, bisnis jualan. Sudah kuserahkan semua kepada Allah. Nanti Bapak Bupati rapat sama kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, yang tak ada kepala. Gimana visi misi Kabupaten Bulungan ke depan? Bagaimana semuanya? Mohon maaf Pak, serahkan aja semua kepada Allah. Bukan itu maknanya. Saya enggak mau selesai pengajian ini Abdul Somad dhalla wa adalla, menyesatkan orang banyak. Padahal Provinsi Kalimantan Utara mau maju, mau bersaing dengan provinsi lain, maka kita makna berserah kepada Allah setelah berusaha. Karena orang kalau tidak berserah kepada Allah, bisnis dia, berhasil dia, setelah berhasil dia tidak serahkan pada Allah, sombongnya minta ampun. Gara-gara saya, kalau bukan karena saya, sombong. Makanya saya nggak mau duduk di atas duduk ini. Kalau sempatlah saya duduk tadi di atas ini. Oh, sombongnya luar biasa. Assalamualaikum. Ini kursi Fir'aun ini. Begitu cara Masjid Ar-Rahman memuliakan ustadz-ustadz kita. Nanti ustadz ceramah duduk juga, ada masanya nanti. Sekarang masih kuat lagi berdiri. Nanti udah agak-agak 20 tahun lagi duduk di kursi. Assalamualaikum. Judul pengajian kita subuh ini bagaimana menghadapi sakaratul maut. Sekarang masih tegak berdiri. Mau jadi apapun engkau, makanya kita selalu minta Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Bagaimana caranya supaya kita husnul khatimah? Kita lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Percaya sudah, takwa sudah, muslim sudah, cukupkah ini? Belum. Lanjutkan ayatnya. Wa'tasimu bihablillah
wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Tidak bisa berislam sendirian. Saya sudah beriman, mantap. Saya sudah takut pada Allah, hebat. Saya sudah muslim, sudah. Kalau tidak berjamaah tidak akan bisa. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah jami'an. Dari kata jami'an inilah berjamaah. Kembalilah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Makkah Al-Mukarramah. Setelah menuntut ilmu di tanah suci Makkah dan Madinah, dia lihat anak bangsa tercabik-cabik, orang Islam ada, tapi kemudian banyak diserang oleh Belanda dan Jepang. Kita lemah. Akhirnya beliau menanamkan kembali iman. Diperangilah apa yang disebut dengan TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Khurafat kan pakai K Pak Ustaz, ejaan lama, cuerafat. Dihilangkan, percaya kepada dukun, percaya kepada jampi-jampi, percaya kepada, hilangkan semua. Tahayul, bid'ah, khurafat. Kuatkan iman, tanamkan rasa takut hanya pada Allah. Bukan takut kepada pokok kayu, bukan takut kepada sungai, bukan takut kepada makhluk. Takut hanya kepada Allah. Muslim. Setelah itu ada dalam diri setiap pribadi, barulah wa'tasimu bihablillah jami'an, berjamaah. Di Nahdlatul Ulama saya masuk sekretaris lembaga Bahsul Masail, mengkaji masalah halal, haram, makruh, mubah, ikhtilaf antar ulama dari tahun 2014 sampai 2019. Dari tahun 2009 sampai 2014. Kemudian kawan-kawan di Muhammadiyah meminta saya sebagai sebagai pengawas di Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Di Al-Wasliyah saya masuk dalam komisi dakwah. Akhirnya datang intel nanya ke saya, waktu pertemuan jamaah tabligh 20.000 orang. Ustaz, iya, sebetulnya aliran Ustaz apa? Di NU Ustaz ada, di Muhammadiyah ada, di Al-Wasliyah ada, di Verti ada, di tabligh sekarang datang. Sebetulnya Ustaz ini alirannya apa? Dia bingung melihat, ibarat pengamat musik, pop oke, rock mantap, metal yes. Sebetulnya aliran Ustaz ini apa? Saya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah, Jamaah Tabligh, FPI itu hanyalah jamaah yang menyatukan umat, dalam sebuah perahu sampan. Ada nama perahunya Muhammadiyah, ada nama perahunya Tarbiyah Islamiyah, ada nama perahunya Al Khairat. Tapi semuanya berlayar dalam lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menuju sebuah pulau. Pulaunya apa? Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tidak disebut dia berpegang teguh dengan tali tarik tambang. Yang dimaksud tali Allah ini apa? Al-Quran. Penjelasan Al-Quran itu apa? As-Sunnah. Mungkinkah kita paham Quran dan Sunnah tanpa ulama? Tidak mungkin. Maka kita mengikut al-ulama warasatul anbiya. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan bukan kursi emas, aku tidak meninggalkan istana megah. Yang ku tinggalkan cuma dua, kitabullah Al-Quran, wa sunnati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak paham Quran, tidak paham sunnah, tidak ngerti bahasa Arab, tidak paham balaghah, mantik, ma'ani, bayan, kemana kita bertanya? Fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih.
Ulama berkumpul, baca mazhab ini, lalu ditarjihkan satu pendapat menjadi amalan dalam ibadah, dalam muamalah, dalam berakhlakul karimah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Tapi jangan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Jamaah kamu apa? Jamaah kami adalah jamaah tapak suci. Bagus, itu jamaah tapak suci. Ada seragamnya, kecil tapi luar biasa, tapak suci. Kecil dia tapi silat jago. Kita udah tua, silat lidah aja. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah kamu apa? Jamaah kami kokam. Mantap. Dari jauh macam tentara. Dari dekat sama. Saudara-saudara kita yang mengamankan. Berapa kali jamaah ceramah saya diamankan. Kadang diamankan oleh Kokam, kadang FPI. Pernah di satu tempat tiga-tiganya ada. Kokam, FPI, Banser. Pernah tiga-tiga. Di mana itu? Lupa saya. Nanti kita tengok videonya lagi. Masya Allah, tabarakallah. Berjamaah. Tapi ingat, apakah kalau sudah takut sama Allah, sudah beriman, sudah takut, sudah Islam, sudah berjamaah, selesai masalah? Belum. Apa kata Allah? Wala tafarraqu, jangan kelahi, jangan pecah belah. Karena orang kalau sudah berjamaah itu ada gesekan dalam hatinya. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan putus asa kalau sudah melihat umat Muhammad ini sholat. Kalau setan sudah melihat ada orang sholat, dia sudah putus asa. Setan, aku putus asa. Aku mau mati aja ini, kata setan. Datang setan yang lain. Guys, jangan mati dulu. Kenapa? Kita goda dari pintu yang lain. Kita jangan goda mereka untuk nyembah kita. Karena mereka sudah nyembah Allah. Orang yang sudah sholat di Masjid Ar-Rahman Muhammadiyah yang cantik dan mantap itu. Sekarang saya belum lihat, tadi gelap. Mereka itu jangan kau goda lagi untuk nyembah setan. Karena mereka sudah nyembah Allah. Jadi kita goda apa mereka? Walakin fit tahrish, tanamkan permusuhan di dalam hati orang yang sholat itu. Makanya ada orang masjidnya sama, imamnya sama, ormasnya sama, tapi bermusuhan dalam masjid. Masuk masjid orang biasanya ngelihat sop mana yang kosong, dia enggak. Masuk masjid nengok mana musuh saya. Oh dia di sana, saya di sini. Oh dia di sini, oh saya di sini. Macam Tom and Jerry. Imam mengatakan luruskan saf. Dia tengok mana dia. Rupanya satu hari lupa. Karena masbuk langsung Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah orang sholat subuh ramai seperti ini kalau dia masih ada wala tafarraqu? InsyaAllah kita jaga persatuan kesatuan jamaah ini insyaAllah. Amin. Tidak semua yang hadir subuh ini orang-orang ormas Muhammadiyah. Tidak semua yang hadir ini kokam. Tidak semua yang hadir ini tapak suci. Ini hanya wasilah jalan saja. Kalau sudah kita angkat tangan Allahu Akbar, maka semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada malaikat mungkar nakir nanya, ormasnya apa? Muhammadiyah ada masuk kokam atau tapak suci? Tapak suci pakai sabu apa? Yang ditanya adalah apa yang sudah kau buat untuk agama. Yang kokam semangat, yang tapak suci semangat, yang sudah menjadi persatuan saudagar, pengusaha muda Muhammadiyah semangat terus cari rezeki kaya raya, tapi bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, berdakwah ke pedalaman-pedalaman. Ustadz enak aja ngomong dakwah ke pedalaman. Ustadz sendiri ceramahnya di kota-kota. Lihat video saya masuk hutan keluar hutan. Nanti bulan Februari kami akan masuk ke dalam hutan, membawa baju bekas, membawa. Kenapa enggak yang baru Pak Ustadz? Jamaah ngasih yang bekas. Kita bawa naik perahu 7 jam masuk ke dalam. Banyak yang mau ikut. Ustaz Somad kami ikut ya. Oke. Bensinnya gimana? Beli sendiri.
Masuk ke dalam Pak Ustadz, naik sampan. Biayanya berapa? 1 juta 1 sampan. Minyaknya Ustadz, beli sendiri. Enggak jadilah Pak Ustadz, enggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai ke dalam, dibuka HP, no signal. Semua foto-foto. Oh, foto, habis foto, gimana mau update status? Satu-satunya yang ada signal pohon tualang tinggi di atas bukit. Naik ke atas, goncang-goncang HP, baru dapat 1 signal. Dan yang bisa manjang cuma 1 orang. Dan dia nggak bisa baca. Buta. 7 hari 7 malam di dalam seperti zaman batu. Saya ceramah ke Pulau Bunyu, disambut ramai jamaah. Ceramah di Tanjung Selor, ramai jamaah. Masuk saya ke hutan pedalaman, mereka cuek-cuek aja. Pas saya lewat, dia nyantai merokok. Saya pula yang negor, Pak, kata saya. Ya. Barulah sadar Abdul Somad. Kau sangka kau viral ya? Orang sini nggak ada yang kenal sama ente. Baru tahu. Baru tahu. Jadi kalau kau punya banyak duit, Persatuan Saudagar, Persatuan Pengusaha Muda Muhammadiyah, lanjutkan bisnismu. Buat usaha-usaha, keluar dari pintu masjid. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezeki untuk menolong agama Allah. Ustaz, agama ini punya siapa? Punya Allah. Allah itu kuasa apa enggak kuasa? Maha kuasa. Kenapa kita mesti menolong agama Allah? Kalau begitu Allah itu lemah. Allah maha kuasa, Al-Aziz maha berkuasa, Al-Jabbar maha perkasa. Kita menolong agama Allah bukan untuk Allah tapi untuk intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu. Yang bisa menolong agama Allah dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya, pakai tolong agama Allah, pakai tanda tangan.